Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kami mengingatkan kembali kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah merupakan bekal kita kepada Allah, bekal kita untuk menghadap Allah Jalla fil Ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jamaah rahimakumullah. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan, kami perintahkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sering kali kita mendengarkan kalimat takwa. Bahkan kita sering dengar dan hampir setiap Jumat kita mendengar kalimat takwa yang dibawakan oleh khatib. Tapi apakah kita paham makna takwa tersebut? Apakah kita telah memaknakan takwa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran? Jamaah rahimakumullah. Sudah menjadi keharusan bagi kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa kedudukan takwa dan merasa butuh kepadanya di saat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah merupakan ruh dan nyawa bagi setiap ketaatan dan peribadatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada siapapun kepada siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Takwa memiliki berbagai macam cara agar terwujud dan terrealisasi dalam kehidupan kita. Sumber utamanya adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan keutamaan mereka yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ketakwaan tak dapat diraih dan diwujudkan kecuali dengan keimanan yang sempurna dan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Bukanlah iman itu dengan angan-angan semata dan bukan pula dengan sekadar hiasan. Walakin akan tetapi takwa itu adalah apa yang menancap di relung hati kita. Wa saddaqahu al-amal, dan dibenarkan oleh amalan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menjelaskan bahwa kedudukan iman yang tinggi tidak dapat diraih kecuali dengan menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min." Tidaklah beriman orang yang berzina tatkala ia berzina. Tidaklah beriman orang yang minum khamar
tatkala ia meminumnya. Tidaklah beriman orang yang mencuri tatkala ia mencuri. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, akhlak dan budi pekerti yang baik. Mereka yang berakhlak baik seringkali akan terhindarkan dari perbuatan dosa dan kezaliman. Akhlaknya juga yang akan menuntunnya melakukan perbuatan mulia dan terpuji. Jika terkumpul pada diri seorang akhlak yang baik, kemudian keimanan yang tinggi dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan ia akan lebih berhati-hati, akan lebih menjaga dan menghindari dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia sadar, jamaah rahimakumullah, bahwa kemaksiatan dan dosa sangatlah berlawanan dengan rasa syukur dan perbuatan baik. Maka tidak mungkin kebaikan yang selama ini Allah berikan kepada kita dibalas dengan kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jalla fil Ula mengatakan dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jamaah rahimakumullah. Yang keempat adalah akal sehat. Akal sehat akan menghalangi pemiliknya dari berbuat sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak atau tidak baik. Akal sehat akan memotivasi pemiliknya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengajak mereka yang berakal untuk bertakwa. Qul la yastawil khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara konsekuensi takwa dalam beramal, seorang muslim dituntut untuk memperdalam tata cara beribadah yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh amalan yang akan dikerjakannya nanti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang rajin beramal namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya karena tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajulu yutilu as-safar, ash'atha wa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama', ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Ada seorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor. Dia mengadakan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, ya Allah." Namun makanannya haram dan minumannya haram dan pakaiannya pun haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Dalam hadis tersebut, jamaah rahimakumullah, Nabi SAW menunjukkan bahwa doa yang dikabulkan memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah memakan makanan yang halal dan meminum minuman yang halal dan memakai pakaian yang halal. Seorang muslim tentunya juga harus bersemangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan yang keluar dari lisannya. Tidak berucap kecuali dengan kebenaran, dengan kejujuran, dan menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang merusak lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencatat semua pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Dalam khutbah kedua kali ini, khatib akan menyampaikan beberapa sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah mulai dengan perintah untuk senantiasa menyeru kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut? Orang-orang yang bertakwa tersebut adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat setelahnya. Mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik di kala lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang mudah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Maha mencintai perbuatan yang baik. Apakah cukup itu jamaah rahimakumullah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka orang-orang bertakwa adalah mereka orang-orang yang tatkala melakukan kefahishan, melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, lalu ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan dia tahu bahwa yang mengampuni dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jamaah rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, kami mohon kepadamu ketakwaan kepadamu, kami mohon kepadamu kecukupan, kami mohon kepadamu kehormatan. Jamaah rahimakumullah. Kami tutup dengan hadis Nabi SAW. Beliau pernah menyebutkan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wahai manusia, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan jika ada keburukan maka tutupilah dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menutup semua keburukan-keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Jamaah rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu ya Allah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari api nerakamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon kepadamu kecintaan kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan kepada siapapun yang mencintaimu ya Allah, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada suatu amalan yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.